Sudah musim hujan ya teman. Hujan-hujan gini enaknya ditemani minuman hangat ya. Aku mau rekomendasikan minuman yang enak banget. Selain enak, minuman ini oke juga buat jaga imun kita. Minuman apa sih? Ini dia. Namanya bir peletok. Oke, aku mau cerita sedikit tentang sejarah minuman ini. Ada beberapa fakta menarik dari minuman ini. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, banyak orang Betawi yang mencoba meminum bir seperti yang dilakukan oleh bangsa Barat. Namun, melihat efek yang kurang baik karena membuat orang menjadi mabuk dan selain itu juga melanggar ajaran agama, maka beberapa orang Betawi mencoba meracik bir yang dapat menghangatkan badan tetapi tidak menyebabkan efek mabuk. Akhirnya terciptalah bir peletok yang rasanya nikmat, berkhasiat menghangatkan badan, dan juga memiliki khasiat-khasiat lainnya yang dapat menyehatkan tubuh. Walaupun bernama bir, tapi tak ada kandungan alkohol di dalam bir peletok ini. Minuman khas Betawi ini kerap juga disebut bir halal. Mau tahu nggak sih kenapa dinamakan bir peletok? Nah, mengenai asal-usul nama, ada dua versi mengenai asal-usul nama bir peletok ini. Versi pertama berasal dari bunyi yang terdengar saat proses mengocok bir dalam wadah. Proses tersebut menghasilkan suara kocokan yang terdengar peletok. Versi yang kedua, ada pula yang mengatakan bahwa sebutan tersebut berasal dari bunyi yang dihasilkan ketika orang Belanda membuka kemasan wine mereka. Bunyi tutup wine yang dibuka terdengar seperti peletok. Gimana? Menarik bukan? Bir peletok adalah salah satu budaya kuliner yang harus kita lestarikan. Kenapa sih kita harus melestarikan budaya kuliner? Alasan yang pertama sudah pasti karena kuliner tradisional merupakan warisan budaya. Tidak hanya pakaian, adat istiadat, hingga benda-benda peninggalan sejarah saja yang bisa menjadi warisan budaya. Tapi kuliner tradisional juga merupakan warisan budaya yang turun-temurun. Kedua, kuliner tradisional Indonesia yang masih ada hingga sekarang ini tentunya merupakan hasil resep dari para leluhur kita yang terus melestarikannya hingga tidak punah. Setiap kuliner tradisional Indonesia pasti punya sejarahnya masing-masing. Tak ada satupun kuliner tradisional yang tidak punya sejarah. Sejarah-sejarah tersebutlah yang menjadikan kuliner tradisional punya cerita tersendiri yang patut untuk dikenang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Jadi, tak heran kalau masing-masing daerah punya kuliner daerahnya masing-masing. Sayang kan kalau kita tidak melestarikan keanekaragaman kuliner tradisional tersebut? Satu lagi, pastinya kita akan terkenang akan masa kecil, apalagi jika kuliner tradisionalnya adalah kue serta jajanan khas Indonesia. Kuliner-kuliner tradisional tersebut bisa menjadi nostalgia ketika dewasa hingga wajib untuk dilestarikan. Alasan yang terakhir kenapa kuliner tradisional wajib dilestarikan, karena memang patut untuk dibanggakan. Ayo coba, siapa yang tidak bangga punya kuliner tradisional yang masuk dalam jajaran kuliner terenak di dunia? Pastinya ada satu kebanggaan tersendiri menjadi masyarakat Indonesia yang punya kuliner lezat. Jadi memang sudah sepatutnya untuk dilestarikan, bukan? Sekarang kamu sudah tahu bukan beberapa alasan mengapa kita wajib melestarikan kuliner Indonesia. Jadi mulai sekarang lestarikan kuliner Indonesia dengan terus menyantapnya dan mendukung pedagang khas makanan Indonesia agar tidak punah dan tetap bisa lestari hingga kita tua nanti. Logo dari minuman bir peletok sendiri diambil dari ciri khas Betawi, yang dimana ciri khas Betawi adalah salah satunya adalah ondel-ondel.
Ondel-ondel melambangkan dari kekuatan dan merupakan salah satu warisan budaya Betawi. Sedangkan Monas adalah ciri khas dari kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, yang dimana Betawi adalah termasuk salah satu di dalam negara Indonesia. Dan selanjutnya ada warna merah, yang dimana warna merah ini melambangkan keberanian dan semangat juang bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, bir peletok merupakan salah satu warisan minuman khas Betawi yang harus dibudidayakan. Siapa saja dapat meminumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan minuman ini adalah minuman yang dapat menambah stamina tubuh. Bahan-bahannya ada jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkeh, cabai jawa atau kemukus, kapulaga, biji pala, dan kayu manis. Halo, perkenalkan nama saya Mia Christine, saya prodi PAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu minuman bir peletok itu seperti apa. Nah, kebanyakan belum ada yang tahu nih tentang apa sih bir peletok itu. Nah, bir peletok adalah minuman khas Betawi yang dibuat dari campuran beberapa rempah seperti jahe, daun pandan wangi, kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga, dan serai. Agar warnanya menarik dapat ditambahkan kayu secang yang akan memberikan warna merah jika diseduh dengan air panas. Walaupun namanya bir peletok, tetapi bir peletok ini tidak mengandung alkohol dan minuman ini dapat dikonsumsi untuk kesehatan.
Nah, untuk bir peletok sendiri ini memiliki 3 kemasan. Yang pertama yaitu kemasan botol, yang kedua ada kemasan bubuk, dan yang ketiga adalah kemasan berbentuk kering. Nah, karena masih banyak yang belum tahu apa sih bir peletok ini, nah sedikit saya akan membacakan sejarah tentang bir peletok ini ya. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, banyak masyarakat Betawi yang tergoda untuk meminum bir, seperti yang banyak dilakukan oleh bangsa Barat. Namun, setelah melihat efeknya yang kurang baik karena membuat orang menjadi mabuk, dan selain itu juga melanggar aturan agama. Karena orang-orang Betawi dikenal sebagai muslim yang taat, maka beberapa orang Betawi mencoba meracik bir yang dapat menghangatkan badan, tetapi tidak menyebabkan efek samping seperti mabuk. Nah, akhirnya terciptalah bir peletok yang rasanya nikmat, berkhasiat menghangatkan badan, dan memiliki khasiat-khasiat lainnya yang juga menyehatkan tubuh. Nah, selanjutnya produk yang kami kenalkan ini memiliki bahan-bahan untuk meraciknya. Yang pertama ada air mineral, yaitu sebanyak 2 liter, kemudian 4 batang serai, setengah biji pala, 5 butir cengkeh, 3 butir kapulaga, kayu manis dengan 5 cm saja, kemudian jahe 250 gram, kemudian ada 5 lembar daun jeruk, gula pasir secukupnya, dan segenggam kayu secang untuk merubah warna menjadi lebih menarik lagi pastinya. Nah, untuk harganya sendiri kami memiliki tiga harga yang berbeda. Yang pertama, untuk sasetan kami memiliki satu saset itu sekitar Rp7.000. Kemudian untuk yang botol berukuran 330 ml yaitu sebesar Rp20.000. Kemudian untuk bahan kering atau bisa diracik sendiri itu perbungkusnya kita budgetkan seharga Rp15.000. Online store bir peletok sendiri kami menawarkannya di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Tentu bir peletok ini sangat mudah didapatkan seperti pada saat bazar, event wisata kuliner, dan pameran budaya. Nah, itu tadi produk yang kami ingin kenalkan supaya banyak orang-orang yang tahu bahwa ada minuman berkhasiat, minuman kesehatan yang dapat diracik oleh rempah-rempah dan menghasilkan minuman yang berkhasiat.